Halo teman-teman semua, kenalin lagi aku Putu Destuti dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Pengen kasih tahu ke kalian kalau aku ini sedang melaksanakan KKN, jadi aku bakal ngasih edukasi tentang pokoknya yang berkaitan tentang COVID-19. Contohnya adalah pentingnya stay at home ini. Kenapa stay at home itu dijadikan peraturan oleh pemerintah dan kenapa stay at home itu penting untuk mencegah penularan. Jadi kita ke slide pertama dulu ya, slide kedua. Nah di sini ada penjelasan sedikitnya yang udah aku ringkas. Jadi stay at home itu apa sih? Stay at home atau harus tetap ada di rumah itu atau di rumah aja itu merupakan antisipasi pemerintah untuk mencegah penerapan virus corona. Perintah yang mengharuskan setiap orang untuk tidak keluar rumah demi keselamatan dan kesehatan orang tersebut. Jadi kalian tahu kan, penularan virus corona itu bisa dari orang ke orang. Maksudnya gimana? Misalnya kita bersin gitu, misalnya kita udah terjangkit virus corona, itu bisa nularin ke orang lain. Makanya diterapin stay at home untuk social distancing. Jadi stay at home sama social distancing ini berkaitan. Nah terus kalau misalnya kita masih nongkrong-nongkrong gitu atau melakukan sesuatu di tempat yang rame, itu risiko penularannya jadi lebih tinggi. Dan itu bikin angka positif corona atau positif COVID-nya lebih tinggi. Bahkan mungkin bisa mempengaruhi angka kematiannya. Karena virus corona itu selain menyebarnya cepat, dia juga membuat angka kematiannya menjadi tinggi kan. Makanya kita stay at home aja. Terus apa sih yang bisa dilakukan di stay at home? Aku singgung dikit ya. Sebenarnya kita tuh bisa cuci tangan dan menjaga imun kita. Jadi di rumah itu pakai buat istirahat aja. Kalau misalnya nggak ada kegiatan loh ya, istirahat aja. Terus keluar itu kalau misalnya kepentingannya mendesak banget, baru kalian boleh keluar. Terus kalau misalnya kalian itu di keluarga kalian ada yang ODP atau sedang melakukan isolasi mandiri, itu jauhin aja karena resiko penularannya itu tinggi dan sediain kamar sendiri atau kamar mandi sendiri gitu. Nah tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu seperti tadi aku bilang. Jadi menahan diri di rumah ketika pandemi virus corona bertujuan agar Anda tidak terpapar virus ini. Dengan membatasi jumlah aktivitas yang ada di luar ruangan mampu mencegah penyebaran sampai beberapa persen. Selain itu, kita juga membantu para dokter di luar sana agar tidak terpapar virus corona dan pasien positifnya itu jadi nggak membludak banget. Makanya kenapa ada sebagian karyawan yang diliburin, sekolah yang diliburin sampai daring, dan mahasiswa juga diliburin. Itu kenapa? Karena supaya nggak terjadi ini penyebaran yang sangat luas. Nah kalau misalnya daring itu kan kalian kadang stres kan ya. Itu jangan stres, santai aja karena bisa melemahkan autoimun. Dan kalian kalau misalnya imunnya lemah, virus coronanya bakal gampang gitu loh, bakal gampang nyerang kalian karena imun yang kuat itu jadi bikin virus itu nggak gampang masuk ke tubuh kita. Di sini aku mau ngeliatin video. Tadi videonya ada padahal nih. Ini. Halo teman-teman, bagaimana libur kalian di kala wabah corona ini? Harus produktif ya. Meskipun pemerintah telah menetapkan libur serentak di berbagai wilayah, bukan berarti liburan tersebut diisi dengan rebahan ya. Banyak kok aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah, salah satunya dengan belajar. Maksudnya bagaimana? Yuk, simak video berikut ini. Namanya Nala, remaja cantik dan rajin yang selalu bangun pagi untuk mempersiapkan semuanya. Sebelum makan, Nala tak lupa untuk mencuci tangan hingga bersih. Berbeda dengan temannya yaitu Huda. Cowok malas yang selalu telat bangun ini terkadang malas dalam mencuci tangan sebelum makan.
Jangan ditiru ya teman-teman. Sebelum kuliah online dimulai, Nala selalu mempersiapkan semua perlengkapan yang akan digunakan, mulai dari buku untuk mencatat, alat tulis, dan juga laptop yang akan digunakan untuk kuliah online. Kalau Huda, beda banget nih teman-teman. Sebelum kuliah online dimulai, Huda malah asyik bermain game. Tidak patut ditiru ya teman-teman. Setelah kuliah online selesai, Nala tidak lupa untuk mengulangi pelajaran yang telah ia ikuti di kuliah online tadi. Setelah itu, ia membantu orang tua membersihkan rumah agar terhindar dari virus yang berbahaya. Kalau Huda, beda lagi nih. Setelah kuliah online selesai, dia malah langsung rebahan dan tidak ketinggalan untuk bermain games kesukaannya. Setelah malam tiba, sebelum tidur, Nala selalu membersihkan tempat tidurnya. Tak lupa ia untuk minum vitamin setiap hari dan juga ia selalu tidur tepat waktu. Beda halnya dengan Huda, meskipun pemerintah telah menghimbau masyarakatnya untuk stay at home, tapi dia malah keluar dengan teman-temannya untuk nongkrong di kafe hingga larut malam. Sehingga dia selalu bangun kesiangan dan menyebabkan badannya lemah serta malas untuk beraktivitas. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut ialah meskipun kita diberi waktu berlibur, bukan berarti kita mengisi waktu kosong tersebut dengan hanya rebahan ya teman-teman. Banyak kegiatan positif lain yang bisa kita lakukan selain belajar, seperti membantu orang tua dan membersihkan rumah. Tetap stay at home dan stay safe ya teman-teman. Dengan belajar di rumah, kita bisa mengurangi rasio penularan virus corona yang semakin menyebar ini. Terima kasih. Nah, dari situ tadi kita bisa nge-highlight beberapa hal penting ya. Jadi boleh-boleh aja sih rebahan tapi harus tahu waktu gitu ya. Terus juga isi kegiatan stay at home ini dengan kegiatan positif. Jangan lupa tadi cuci tangan, terus jangan nongkrong-nongkrong juga karena apa sih faedahnya gitu loh. Mending belajar aja di rumah. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, apa sih yang bisa dilakuin di rumah? Perintah yang mengharuskan setiap warganya untuk menetap di rumah adalah sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran virus corona. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah termasuk olahraga. Saat ini pemerintah sedang melakukan gerakan work from home yang berguna untuk sebagian pekerja di Indonesia. Tak hanya itu, kegiatan belajar mengajar juga bisa menjadi aktivitas rutin saat stay at home. Jadi sebagian besar sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya menerapkan pembelajaran berbasis daring atau online. Contohnya kayak gini, kalian tuh sebenarnya aku nggak tahu ya, tapi kalau di universitas aku itu nerapin daring dan itu full gitu sampai sore, jadi kita nggak bisa kayak rebahan gitu, dan itu menurut aku bermanfaat banget daripada kita kosong gitu kan, terus bingung mau ngapain. Mending daring aja sih. Dan sebenarnya daring itu udah ngegampangin kita gitu loh, malah menurutku lebih enak, kita bisa jadi dekat sama keluarga gitu kan. Terus juga free gitu loh, nggak harus duduk seharian dengerin dosen gitu, enggak. Kadang juga aku dengerin itu sambil tiduran gitu kalau capek, tapi kalau tiduran itu nggak efektif buat itu. Kalau misalnya capek doang, aku kadang rebahan terus bangun lagi. Dan menurut aku malah lebih fleksibel, lebih enak. Tapi banyak gak enaknya juga. Contohnya aku kayak ada kegiatan praktikum gitu agak susah. Terus ada beberapa hal yang bikin apa ya, menghalangi gitu loh gara-gara kita stay at home gini. Sebenarnya ada positif negatif tersendirinya. Lanjut ya. Sebenarnya adakah larangan stay at home? Ketika Anda telah diperintahkan untuk melakukan pekerjaan dan berdiam diri di rumah, jangan sekali-sekali untuk mengambil kesempatan seperti berlibur atau mengadakan pesta. Tahu kan arti social distancing gitu? Kalian kalau mengadakan pesta kan pasti auto deket-deket sama orang. Kalau misalnya deket-deket sama orang, kenapa? Ya risiko tertularnya tinggi. Terus kalau berlibur kenapa? Misal negaranya itu
menjadi negara dengan zona yang angka positif COVID-nya tinggi, kalian bisa ketularan juga. Dan jadi kalau nggak salah ODP, orang dalam pengawasan, terus kalian harus dikarantina juga. Dan kalau misalnya imun kalian nggak baik, itu kalian bisa ikut jadi positif gitu loh. Dan itu bikin kalian jadi sakit, bahkan hingga kematian. Jadi mending di rumah aja, cuci tangan, gak usah ngapa-ngapain, belajar, udah gitu doang. Atau mungkin kalau misalnya kalian udah selesai gitu, ya berbisnis itu kan bisa kan buka online shop gitu. Apalagi di online shop kan lagi tinggi banget kan angka itunya, apa pembeliannya gitu. Jadi kan lumayan buat untung-untungan. Nah, berapa lama kita melakukan stay at home? Saat ini, semua negara di dunia sedang memfokuskan diri tidak hanya mengobati, tetapi juga mencegah. Himbauan stay at home berlaku bagi sekolah, universitas, dan dunia usaha. Semuanya ya. Melihat jumlah kasus yang terus naik, sementara butuh waktu bagi penderita untuk terindikasi sakit. Ini berarti bahwa responsnya efektif saat ini tetap tinggal di rumah hingga aman. Karena COVID itu belum ada vaksinnya juga, makanya kita lebih banyak mencegah gitu loh. Karena kalau misalnya kita udah kena gitu kan gak enak kan. Ini kita di rumah aja, terus ya pokoknya mematuhi pemerintah gitulah. Jangan keluar-keluar, nongkrong-nongkrong, terus cuci tangan, yang bersih-bersih aja, pola hidup sehat, makannya yang bagus-bagus, sayur, tahu kayak gitu, nasi, ya pokoknya yang bagus-bagus lah, kalian udah tahu kan pasti. Terus untuk berapa lama sampai benar-benar bersih, kalau bisa sampai benar-benar virus corona udah ada vaksinnya. Kayaknya kalau untuk menghilang begitu saja menurut aku kemungkinannya kecil ya. Tapi kalau untuk diobati mungkin sih ada. Jadi ya nunggu vaksin, tapi kayaknya lama juga sih. Atau enggak nunggu biar kasusnya ini angka positifnya udah berkurang lah. Gimana ya? Ya pokoknya gitu. Kalian tahu gak sih cara merangkai kata-katanya rada susah. Ya pokoknya gitu ya. Nanti aku share aja pendapat aku. Apakah dari rumah harus menetapkan jarak? Ada tidak perlu terlalu menjaga jarak dengan orang yang tinggal bersama. Perlu diperhatikan untuk menjaga kebersihan tidak hanya tubuh tetapi kebersihan rumah termasuk peralatan yang ada di dalamnya. Jadi sering-sering bersih-bersih rumah, bersih-bersih WC, kamar, buka jendelanya, biarin matahari masuk, jangan AC terus gitu ya. Ketika Anda tinggal bersama orang tua, menjadi perhatian khusus karena orang tua memiliki resiko terinfeksi virus corona. Virus corona dapat menginfeksi dengan cepat orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Biasanya kalau kalian juga bisa, tapi OTG ya biasanya, orang tanpa gejala. Terus juga kalau misalnya ada isolasi mandiri, support aja tapi jangan deket-deket terus. Terus siapin ruangan tersendiri buat dia, karena kan namanya isolasi itu kan, masa kalian stay di sana 24 jam sama dia. Tapi tetap disupport ya, jangan terlalu diintimidasi gitu. Nah, sebenarnya apa sih manfaat-manfaat dari stay at home? Di sini ada 4 poin penting yang aku ringkas. Itu membentuk kebiasaan baru, seperti rajin mencuci tangan, membersihkan tempat beraktivitas. Bisa mencoba hal yang sudah lama tidak dilakukan seperti merukis. Ya ini kalau kalian lagi santai gitu ya. Kalau misalnya kalian lagi banyak tugas ya jangan kayak gini-gini gitu. Mending ngerjain tugasnya aja. Tapi jangan terlalu dipikirin juga, ntar stres. Jadi lebih kreatif seperti belajar menggambar dan menulis, atau mungkin kalian mengulangi kuliah daring kalian atau sekolah tugas daring kalian. Terus yang paling 4 nih aku ngerasain banget itu meningkatkan kemesraan keluarga. Jadi keluarga lebih dekat, walaupun ujung-ujungnya di kamar-kamar sendiri, tapi at least kita tuh kayak setiap makan jadi bareng gitu loh. Walaupun ujung-ujungnya selesai makan kita bakal balik ke kamar sendiri. Nah, tantangan orang tua saat stay at home. Ini sebenarnya buat tambah-tambahan aja sih. Karena sebenarnya materinya tuh dikit, terus aku tambah-tambahin aja. Jadi tantangan orang tua tuh apa sih? Biasanya yang punya anak, itu kan pasti ada tantangan sendiri kan. Yang biasanya anaknya sekolah, terus ditinggal gitu aja, dan kita jadi bebas buat ngelakuin aktivitas rumah.
Sekarang anaknya di rumah, jadi kita kayak double gitu, ngurus anak sama ngurus rumah. Tapi jangan dibiarin aja anaknya, kita harus dampingin. Nah, ini dampingin anak sesuai usia. Anak-anak juga seperti orang dewasa yang merasa bosan karena tidak bisa keluar rumah. Nah, ini Astrid berkata, anak remaja cenderung ingin bermain dengan teman sebayanya. Orang tua pun dituntut untuk mampu mendampingi anak menjadi kawan untuk anak-anak mereka. Jadi jangan dibiarin gitu aja. Terus bimbing aja jadi kreatif, misalnya pakai majalah-majalah anak, atau mungkin ada kegiatan di sekolahnya, bukan kegiatan tugas di sekolahnya, itu suruh kerjain tapi didampingin, dan jangan dibentak-bentak kalau nggak bisa gitu ya intinya. Fasilitas, harus disadari bahwa stay at home membawa aneka konsekuensi. Anak yang belajar di rumah perlu fasilitas internet untuk mengakses materi dan tugas mata pelajarannya. Ini udah pasti semua orang punya lah ya akses internet. Oke, aku skip. Cara agar tidak bosan saat stay at home. Jadi yang pertama, memanfaatkan teknologi. Bisa membuat jarak akan semakin hilang. Setiap orang bisa memanfaatkan untuk berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, teknologi bisa dimanfaatkan untuk mencari hiburan lain, mulai dengan mencari buku audio, video, hingga permainan untuk usir sepi dan kebosanan. Terus tetap berkomunikasi walaupun dengan media sosial. Hal tersebut terkadang dapat membuat seseorang semakin merasa kesepian. Berbanyak interaksi langsung dengan keluarga bisa menjauhkan rasa sepi. Selain itu, melalui fitur video call juga sangat berguna untuk berkomunikasi tatap muka. Misal kalian kangen banget sama teman kalian tapi kalian udah beda lokasi gitu kan, karena pulang masing-masing, ya kalian pakai video call. Tapi sekarang pasti udah punya inisiatif sendiri ya, soalnya setiap orang ngelakuin itu gitu loh, dan itu udah dari zaman dulu. Terus bergabung dengan komunitas online ya, kayak grup chat di Line atau mungkin grup chat di WA, tapi yang positif-positif, yang bisa ngabisin waktu kalian dengan apa ya, tidak terbuang sia-sia gitu. Terus ketemu orang baru, terus belajar bareng gitu. Tapi rada susah ya kayaknya kalau kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, coba-coba aja. Siapa tahu kan ketemu orang baru yang membuat kalian lebih positif. Atau mungkin buat grup chat sama teman kalian gitu. Tapi jangan diisi sama hal negatif, isi sama hal positif gitu, apa-apa gitu. Terus selalu menyibukkan diri. Ya gitu lah, biar kalian gak rebahan terus, misalnya ngelakuin hobi kalian, belajar, dan lain sebagainya. Nah, ini kalian baca aja kebijakan pemerintah dalam pendidikan itu, karena kita harus di rumah aja agar virus ini tidak menyebar, dan juga untuk mematuhi kebijakan pemerintah, maka kita sebagai pelajar dianjurkan dari sekolah kita untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Ternyata itu adalah salah satu kebijakan dari pemerintah. Selain itu, ada kebijakan lain dalam pendidikan seperti pembelajaran daring untuk anak sekolah. Penyebaran virus corona yang meningkat membuat pemerintah provinsi mengambil tindakan. Salah satunya adalah menutup sekolah selama 2 pekan atau lebih ya, bahkan sampai sekarang loh, sampai kayaknya 1 semester ini bakal kita diam di rumah ya, 1 semester kurang lah. Ya mungkin bakal dihitung 1 semester juga. Langkah ini diambil pemerintah provinsi demi mencegah penyebaran virus corona pada anak. Terus kuliah daring ya aku rasain sekarang agak stres, nggak stres sih sebenarnya, tapi karena ada pemadatan jadwal jadi stres gitu loh. Sebagian besar universitas telah menerapkan kelas jarak jauh atau kelas online sebagai tindakan atas penyebaran virus corona atau COVID-19. Selain belajar dan mengajar, sejumlah kampus di tanah air juga mengambil kebijakan hingga akhir semester genap. Ini agar semua kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring, termasuk ujian tengah semester, akhir semester, praktikum, dan bimbingan tugas akhir, lalalala. Dan aku sudah merasakan stresnya karena itu ditumpuk di akhir. Agak stres sih guys, sumpah. Terus ujian nasional 2020 ditiadakan ya, kalian udah tahu lah ya, sampai mereka tuh nggak ada nilai UN-nya. Sebenarnya agak kasihan sih, tapi enak juga kalau dipikir-pikir. Tapi nggak enak juga gitu loh. Presiden Jokowi dalam rapat terbatas yang diselenggarakan pada Selasa bersama menteri itu menghasilkan kebijakan, yaitu ujian UN ditiadakan dari SD, SMP hingga SMA. Jadi langsung lulus aja gitu ya.
gara-gara musibah ini. Yang sabar ya pokoknya buat angkatan 2020. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan karena ini udah slide terakhir ternyata. Dan aku di sini mau kasih tahu ke kalian aja untuk tetap stay at home. Terus semangat belajarnya. Jangan rebahan terus cuci tangan aja. Makasih.